Perkenalkan, nama saya Parnosi dengan NIM 21.11.4035. Nah, di sini saya mewakili kelompok C paling akbar dalam membahas algoritma penjadwalan priority. Nah, sini kita langsung saja masuk ke dalam materi apa itu algoritma penjadwalan priority atau prioritas. Nah, di sini ada penjelasannya. Di sini pengertian dari algoritma penjadwalan prioritas itu adalah algoritma penjadwalan yang didahulukan proses yang memiliki prioritas tertinggi. Nah, jadi di sini tuh ada prioritas yang dimana prioritas tertinggi itu akan yang didahulukan. Setiap proses memiliki prioritasnya masing-masing. Prioritas ini suatu atau tiap-tiap prioritas itu mempunyai proses yang dapat didahului melalui beberapa karakteristik antara lain dari time limit dan memory requirement, akses file, perbandingan antara I/O burst dengan CPU burst. Nah, di sini dengan yang terakhir di sini adalah yang paling penting adalah tingkat kepentingan proses. Nah, kita masuk. Nah, pada algoritma ini terdapat dua macam penjadwalan, yaitu primitif dengan non-primitif. Nah, di sini yang pertama primitif itu adalah jika ada suatu proses yang baru datang memiliki prioritas yang lebih tinggi daripada proses yang sedang dijalankan, maka proses yang sedang berjalan tersebut dihentikan. Lalu CPU akan dialihkan untuk proses yang baru datang tersebut. Nah, yang berikutnya di sini ada non-primitif. Proses adalah proses yang baru datang tidak dapat mengganggu proses yang sedang berjalan, tetapi hanya diletakkan di depan proses atau proses yang lainnya. Seperti itu. Nah, di sini untuk ciri-ciri dari primitif adalah proses yang sedang berjalan dapat diambil alih oleh proses lain atau disela yang mempunyai prioritas yang lebih tinggi. Yang berikutnya di sini ada sekali proses berada di status running, maka proses tersebut akan dieksekusi terus sampai proses terhenti. Yang berikutnya jenis CPU tidak dapat diambil alih oleh orang lain. Nah, di sini maksudnya adalah jika ada suatu proses yang sedang berjalan, maka di sini tuh jika sudah sedang berjalan, terus nanti di dalam proses itu bisa disela atau diambil oleh proses lain. Misalnya proses pertama sedang berjalan. Nah, di situ ada time limitnya tuh. Nah, di time limit itu jika sudah misal time limitnya ada 2. Nah, jika sudah mencapai 2, maka akan disela oleh proses lain. Nah, seperti itu sampai seterusnya. Nah, jika non-primitif di sini itu proses yang sedang berjalan tidak dapat disela. Nah, jadi berbeda dengan primitif. Kalau primitif itu bisa disela, kalau non-primitif itu tidak dapat disela. Nah, sekali proses berada di status running, maka proses tersebut akan dieksekusi sampai proses itu terhenti. Nah, jika di sini di non-primitif itu bisa disela dan digantikan oleh proses running yang lain, kalau di sini itu tidak bisa. Nah, di sini akan dieksekusi terus sampai proses itu berhenti. Misalnya prosesnya itu dari 0 sampai 5, maka proses itu akan berjalan terus sampai 5 detik. Seperti itu. Nah, di sini CPU tidak dapat diambil oleh orang lain. Nah, tadi yang sudah dibilang di sini tidak dapat disela. Seperti itu. Yang berikutnya di sini kita masuk ke dalam algoritma penjadwalan yang menggunakan primitif. Nah, di sini tuh ada round robin, shortest remaining first, yang biasa disebut SRF. Yang kedua di sini ada algoritma penjadwalan yang menggunakan non-primitif, itu termasuk dari first come, first serve atau FCFS, atau juga di sini ada first in, first out, FIFO. Nah, kedua ini nih sama, metodenya sama. Kemudian ada shortest job first, SJF, atau high acceleration next, atau yang biasa disebut dengan HRN. Nah, berikutnya kita masuk ke dalam yang bagian pertama, yaitu di sini saya akan menjelaskan yang bagian dari algoritma penjadwalan yang menggunakan primitif. Nah, di sini saya akan hanya menjelaskan yang bagian dari round robin. Nah, di mana round robin ini menjelaskan ada atau yang biasa disebut di sini merupakan salah satu algoritma scheduling yang pada CPU, yang dimana semua proses yang dijalankan oleh algoritma ini akan dieksekusi secara cyclic. Nah, ini dimana secara bergantian, dimana proses 1 dan proses 2 itu secara bergantian terus-menerus. Dengan kata lain, algoritma ini akan menjalankan suatu proses dengan batas waktu tertentu. Nah, biasanya di sini dibilangnya itu quantity time. Quantity time itu akan apa?
apabila suatu proses itu telah mencapai batas, maka proses itu akan berhenti dan digantikan dengan proses yang lain. Nah, kita lanjut dalam pengertiannya. Dan apabila proses tersebut telah melewati batas waktu yang ditentukan, maka proses ini akan otomatis diberhentikan sementara atau pause dan dimasukkan dalam antrian proses atau yang biasa disebut dengan queue yang paling belakang. Kemudian algoritmanya akan dilanjutkan menjalankan proses lain dari proses yang paling depan. Kemudian selain itu, algoritma round robin juga bersifat starvation free, yang berarti algoritma ini dapat menjalankan semua proses secara bergantian tanpa memprioritaskan proses tertentu. Low priority atau prioritas yang rendah, proses ini tidak dapat diblokir, dan high priority proses tidak akan terus tereksekusi. Nah, di sini kita masuk ke berikutnya, yaitu penyelesaian dari round robin. Yang membedakan round robin dengan sistem penjadwalan lainnya itu adalah quantum time-nya nih. Quantum time-nya di sini terdapat 3. Itu kenapa? Nah, jadi quantum time itu adalah batasan dari tiap proses dalam waktunya. Nah, di sini proses pertama itu cukup dalam batasan quantum time-nya itu 3. Nah, jadi harus mencapai 3 saja nih. Nah, kemudian dilanjut dengan proses kedua nih. Nah, begitu juga dengan yang kedua, cuma bisa nyampai 3 karena itu batasan dari quantum time-nya. Kemudian dengan yang P3 dan seterusnya. Nah, di sini ada Gantt chart-nya. Nah, maksud dari Gantt chart-nya itu adalah sebagai berikut. Nah, di sini Gantt chart-nya itu P1 cuma sampai 3 nih. 3. Nah, dilanjut nih prosesnya ke proses yang berikutnya P2. Nah, terus P2 itu tadi kan 4 nih lama prosesnya. Nah, masih kurang 1. Nah, jadi satunya itu dialihkan dulu, kemudian masuk ke proses ketiga. Nah, proses 3 ini kan 6. Nah, itu 3 dulu yang diproses, kemudian lanjut ke yang berikut, yang sebelumnya. Ada tidak proses yang menunggu? Nah, di sini ada 2 nih. Nah, 2-nya masuk, tinggal 1 tadi dikurang 4, 4-nya kurang 3. 4-nya kurang 3, sisa 1 nih, 1. Nah, kemudian lanjut ke berikutnya. Proses 3 tadi kan di sini 6 nih, dikurang 3 nih. Nah, masih sisa nih 3. Nah, masuklah dari proses ketiga nih. Nah, jadi dengan total jumlah gencatnya di sini 13. Nah, kemudian kita masuk ke dalam waktu selesai. Nah, waktu selesai dari Gantt chart-nya, kita bisa lihat nih di Gantt chart. Nah, waktu selesai dari P1 di sini itu 3. Terus kemudian P2 itu di 10 nih, 10. Bukan di sini ya, tapi di sini di 10. Kemudian untuk Gantt chart dari proses ketiga P3, proses ketiga itu di 13. Nah, untuk mendapatkan lama tanggap ini cukup dengan waktu selesai dikurang waktu tiba nih. Waktu selesai dikurang waktu saat tiba. Nah, 3 kurang 0 sama dengan 3, 10 kurang 2 sama dengan 8, 13 kurang 4 sama dengan 9. Nah, kita masuk ke dalam untuk menghitung jumlah dan rata-ratanya. Nah, di sini jumlah lama tanggap itu ditambah nih, 3, 9 tambah 11 nih. 3 ditambah 9 ditambah 11 mendapatkan hasil 23. Nah, kemudian untuk mendapatkan rata-rata itu kita menggunakan rumus jumlah lama tanggap dibagi jumlah proses. Jumlah lama tanggapnya ini 23. Ini 23. Kemudian jumlah prosesnya di sini ada 3 nih. P1, P2, P3 ada 3, maka 23 dibagi 3 mendapatkan hasil rata-rata 7,6. Nah, kita masuk ke berikutnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang bagian dari non-primitive. Nah, di sini saya mengambil first come, first serve. Nah, di sini saya mengambil, kenapa saya mengambil FCFS? Karena di sini tuh FCFS tidak perlu disela oleh proses yang lain, tidak seperti round robin. Nah, karena round robin itu bersifat primitif, sedangkan FCFS bersifat non-primitif. Di sini kita masuk dalam pengertiannya.
Algoritma ini merupakan algoritma penjadwalan yang paling sederhana yang digunakan CPU. Dengan menggunakan algoritma ini, setiap proses yang berada pada status ready dimasukkan dalam FIFO proses atau antrian dengan prinsip first in, first out, yang biasa disebut dengan FIFO. Sesuai dengan waktu kedatangannya, proses yang tiba terlebih dahulu akan dieksekusi. Jadi proses di antrian belakang harus menunggu nih. Jadi beda, tidak seperti primitif. Kalau non-primitif itu proses pertama akan diselesaikan terlebih dahulu, kemudian dilanjut dengan proses 2. Tidak ada quantum time-nya. Tidak ada quantum time-nya dari FCFS ini. Nah, proses di antrian belakang harus menunggu sampai semua proses depannya selesai nih. Setiap proses yang berada pada status array dimasukkan dalam FCFS sesuai dengan waktu kedatangannya. Nah, kita masuk ke dalam penyelesaiannya nih, di sini. Nah, di sini saya sudah memberikan sebuah proses pertama dengan waktu 3:0 saat prosesnya 3. Proses kedua di sini waktu datangnya itu 2. Kemudian saat prosesnya itu 4. Kemudian di proses ketiga, proses yang terakhir di sini ada 4. Waktu tiganya itu 4. Saat prosesnya itu 6. Nah, di chartnya ini P1 meliputi ini sampai 3 proses. Nah, 0, 1, 2, 3. Nah, masuk nih 3. Nah, berhenti di 3. Kemudian dilanjut, sudah selesai, proses pertama sudah selesai, kemudian dilanjut dengan proses kedua. Proses kedua di sini saat prosesnya itu 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Nah, berhenti di 7. Kemudian lanjut dengan proses ketiga. Proses kedua tadi sudah selesai, kemudian lanjut dengan proses 3, di sini ada 6. Maka P3 di sini meliputi 6 digit dari penyelesaian nomor proses kedua. Nah, di sini dimulai dari 8, 9, 10, 11 sampai 13. Nah, berhenti di 13. Nah, kita lanjut. Di sini kita menghitung dari waktu selesai dengan lama tanggap. Nah, lama tanggap di sini nih, waktu selesai ini didapat dari 3 nih. Waktu selesainya 3. Nah, maka diisi sini 3. Kemudian yang P2 itu waktu selesainya itu kok 7. Nah, di sini nih 7. P2 berarti di 7. Kemudian untuk yang P3 berarti di 13 nih, 13. Nah, untuk menghitung lama tangkap ini, lama tangkap itu didapat dari ini nih. 3 waktu selesai tadi, 3 dikurang waktu saat tiba, 3 dikurang 0, 3. Kemudian waktu selesai yang tadi, waktu selesai dikurang saat tiba nih. Nah, 7 dikurang 2, 5. 13 dikurang 4 sama dengan 9. Kita masuk untuk menghitung jumlah dan rata-ratanya nih. Nah, jumlah lama tangkap di sini kita jumlahkan nih, 3, 5, 9. Mendapatkan jumlah 17. Nah, untuk menghitung rata-rata dari FCFS ini sama seperti tadi, jumlah lama tangkap dengan dibagi jumlah proses. Jumlah prosesnya di sini ada 3. Nah, 17 dibagi 3 sama dengan 5,66 detik. Nah, mungkin itu saja. Terima kasih. Untuk kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.